telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan bisa bertatap muka secara virtual dalam acara PUNG jenjang kelas 6 untuk yang pertama kali. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara POMG jenjang kelas 6 hari ini, adapun susunan acara yang bisa kita ikuti, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua nanti ada tahfidz yang akan dibawakan oleh Ananda dari kelas 6 Rukoya, Fatima, dan Zainab. Kemudian ada sambutan dari kepala sekolah. Acara selanjutnya informasi jenjang yang akan nanti disampaikan oleh Ustazah Enda dan Ustazah Satina. Lain-lain dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda, Mas Adinata Faras, Mbak Caca, dan Mas Fatih. Mas Alfa sudah hadir di sini. Mas Adinata dari kelas. Oh ya, Mas Alfa nanti akan bacakan surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 10, dilanjutkan Mbak Caca 11 sampai 20 dan Mas Fatih 21 sampai 30. Kepada Mas Alfa kami persilahkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ayasabul insanu allan najma'a idamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idin ainal mafar. Selanjutnya Mbak Caca. Kalla la wazar ila rabbika yauma idil mustaqar yunabba'ul insanu yauma idim bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ tazunnu ay yuf'ala biha faqira kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idinil masaq sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Anda bertiga yang sudah membacakan tahfidz surat Al-Qiyamah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ustazah Mami. Kami persilakan.
Mohon maaf Ustazah Mami, suaranya tidak kedengaran. Ya. Kepada Ustazah Mami, suaranya tidak terjelas, bisa diulangi lagi. Masih tidak kedengaran, Us. Masih belum, Us. Masih belum jelas. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ada kesalahan teknis harus berpindah ke ruangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 SDIT Insan Mulia Wonosobo, yang kami hormati Wali kelas 6 SDIT Insan Mulia, Ustadzah Endah, Ustadzah Wiji, dan Ustadzah Satinah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua bisa berkumpul bersama, meskipun dalam kondisi virtual. Allah masih mengizinkan, Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan pada kita untuk bersama-sama nanti bermusyawarah, ada sosialisasi kebijakan, dan lain-lain terkait dengan putra-putri kita yang berada di jenjang kelas 6. Salawat dan salam tak pada curahkan pada suri dan kita Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan katsir atas kehadirannya dalam forum ini. Jazakumullah khairan katsir juga kepada jenjang kelas 6, Ustadzah wali kelas yang sudah memfasilitasi diadakan PONG ini sebagai ajang komunikasi antara sekolah dengan wali murid. Karena kami yang berada di sekolah, mitra terdekat kami adalah Bapak Ibu sekalian. Di kondisi pandemi seperti ini, sudah 1 tahun anak-anak belajar di rumah, dan subhanallah, terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak Ibu mendampingi putra-putri yang lebih intens daripada ketika KBM tatap muka. Itu kemudian untuk tahun ini, tahun pelajaran 2020-2021, anak-anak kita yang sekarang menempuh di kelas 6 memiliki hajat besar, memiliki program yang cukup besar karena mereka harus menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar yang sudah 6 tahun. Sudah terasa nih Bapak Ibu, 6 tahun di SDIT dan ini tahun terakhir mereka. Kita 82 siswa untuk angkatan ini, kelas 6 ada 43 ikhwan dan 39 akhwat. Ya, insya Allah tahun 2021 ini sudah menyelesaikan jenjang sekolah dasar dan akan menempuh ke pendidikan yang lebih lanjut, yaitu di SMP. Nah, karena akan menyelesaikan program belajarnya di jenjang SD, sehingga ada satu rangkaian kegiatan, yaitu ujian sekolah. Nanti akan secara teknis dibahas oleh para wali kelas, saya hanya sedikit saja menyampaikan bahwa sudah beberapa tahun ini ujian nasional memang
sudah ditiadakan. Nah, istilahnya sekarang ujian sekolah. Artinya bahwa ada kegiatan untuk mengukur capaian kompetensi para siswa melalui ujian yang dilakukan oleh satuan pendidikan yaitu sekolah. Nah, seperti apanya gitu ya, artinya dari kita sih insya Allah dari 82 anak itu sangat mudah untuk bisa kami luluskan, tapi kami hanya berharap apa-apa yang kami berikan tentang kelulusan dan lain sebagainya bisa dipertanggungjawabkan dengan data-data yang valid. Nah, saya hanya sedikit menyampaikan ada tiga kriteria kelulusan, gitu ya, 3 kriteria kelulusan. Yang pertama itu anak menyelesaikan semua program pembelajaran selama di SD. Artinya dari kelas 1 sampai kelas 6 semester 2 itu semua anak-anak selesai. Tidak ada rapot, tidak ada nilai yang kosong di 6 tahun itu. Artinya kami juga butuh nanti bukti-bukti yang benar-benar anak itu melaksanakan KBM di sekolah. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua itu anak-anak minimal mendapatkan nilai baik untuk nilai sikapnya. Nilai sikap ini ada 2, yaitu nilai spiritual dan nilai sosial. Spiritual itu seperti ketaatan beribadah, toleransi beribadah, insya Allah ini sudah sering masuk di mutabaah yang dibagi oleh wali kelas ke anak-anak, sehingga kenapa dari sekolah ngoyok-oyok gitu, ngoyok-oyok karena untuk itu, untuk melengkapi nilai dari anak-anak semua. Kemudian yang nilai sikap yang kedua yaitu sikap sosial, itu ada jujur, ada disiplin, sehingga memang mau tidak mau anak itu harus mengumpulkan tugasnya. Kalau masalah nilai, insya Allah kami tidak saklek begitu nggih Bapak Ibu. Tapi untuk kedisiplinan itu sesuai ya, waktunya itu sesuai mengumpulkan itu sangat membantu kami lah. Artinya kami sangat mudah meluluskan asal memang bukti fisiknya ada yang bisa kami pertanggungjawabkan. Untuk masalah anak-anak misalnya mengerjakan di rumah, dia browsing, dia tanya orang tua, secara ini kami tutup mata karena memang kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa dipahami lah oleh semuanya. Tapi artinya ketika ada pengumpulan tugas itu ada bukti fisiknya sehingga kami mudah untuk mengolah nilainya. Kemudian kriteria yang ketiga itu mereka mengikuti ujian sekolah. Jadi besok ujian sekolah itu agendanya sekitar bulan April. Untuk teknisnya nanti kita menunggu kebijakan dari kabupaten dan kecamatan, tapi sekitar bulan April itu nanti ada portofolio, ada penugasan, ada proyek, itu nanti apapun perintahnya monggo untuk bisa dilengkapi sehingga sebagai bentuk bahwa anak itu mengikuti ujian. Jadi ada 3 hal kriteria kelulusan, mereka menyelesaikan 6 tahun, mereka nilai sikapnya minimal baik, kemudian yang ketiga mereka mengikuti ujian sekolah. Nah, harapannya kita tidak terkendala sampai dengan akhir nanti anak selesai dari sini, semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, untuk pemanasan besok di PTS itu kami soalnya sudah mengacu pada dinas gitu ya, pada dinas, sehingga nanti ketika ujian sekolah pun meskipun bahasanya itu ujian sekolah mandiri oleh sekolah, tapi kami tetap mengikuti koordinasi dengan KKG dan K3HS. Itu sekilas Bapak Ibu tentang ujian, insya Allah tidak sesaklek seperti yang dibayangkan seperti tahun-tahun sebelumnya, karena memang diperbolehkan daring maupun luring. Yang kemudian berikutnya Bapak Ibu yang perlu kami informasikan bahwa sampai dengan sekarang dari anak-anak kelas 6 itu sudah beberapa yang diterima di sekolah SMP begitu ya, baik di dalam kota maupun luar kota. Nah, harapan kami nanti ada pelaporan dari wali murid Bapak Ibu untuk kepada wali kelas bahwa si anak sudah diterima di mana, karena nanti kami juga akan dimintai laporan siswa melanjutkan. Kemudian biasanya kalau kondisi tatap muka, saya secara pribadi itu biasanya ketemu anak-anak di kelas yang menyampaikan bahwa meskipun sudah diterima di SMP mana begitu ya, SMP X, SMP mana gitu, tetap anak-anak itu tetap harus bersemangat menghadapi ujian sekolah, karena khawatir kami anak-anak karena sudah ayem diterima di SMP sehingga ujiannya itu mengerjakannya sak-sae begitu tidak. Nah, dulu pernah saya sampaikan ke anak-anak yang angkatan-angkatan atas itu
karena ini cukup mempengaruhi juga meskipun sudah diterima di sekolah X, kalau nilai ujiannya tidak bagus itu nanti akan menjadi pertimbangan juga begitu ya. Itu bahasa kami untuk warning lah kepada anak-anak biar tetap semangat. Itu Bapak Ibu yang memang KBM ini masih PJJ, masih dengan online full, belum boleh tatap muka, kebijakannya begitu. Dan kami mohon maaf dengan diawali dulu Maret sampai dengan ini sudah menuju 1 tahun ke Maret juga, banyak sekali perubahan, banyak sekali kebijakan-kebijakan, artinya dari pembelajaran yang awalnya hanya WA, kemudian ada pengumpulan buku AB, kemudian ke GF, GF kemudian ke GC, dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk usaha kami agar mencari format-format yang lebih efektif. Dan nanti pun ke depan mungkin ada perubahan, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang tentunya menurut kami itu lebih efektif akan kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas banyak kekurangan dari sekolah dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsir, terima kasih yang setulus-tulusnya pada Bapak Ibu yang selama ini membersamai putra-putri sehingga meskipun anak tidak berangkat sekolah, tapi secara keilmuan, secara adab-adab dan karakter juga tetap terpatri ya pada diri-diri anak kita. Begitu saja Bapak Ibu, monggo nanti bisa musyawarah bersama dengan wali kelas, ada informasi apa dari jenjang dan dari kelas mau disampaikan. Saya mohon maaf, setelah ini saya undur diri karena kebetulan bersamaan dengan ada acara juga begitu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Mami yang sudah memberikan sambutan dan memberikan pencerahan terhadap kegiatan kelas 6 untuk kedepannya. Dilanjutkan dengan acara informasi jenjang kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ustadzah Endah. Kami persilahkan. Jazakillah Ustadzah Wiji. Sambil menunggu saya share, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu dalam acara PUMG kelas 6 ini dalam kondisi yang sehat, dalam keadaan sekeliling yang cerah, tidak hujan, dan semoga Bapak Ibu juga tetap bersemangat membersamai putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kami dari sekolah mengucapkan jazakumullah khairan katsira karena dengan dampingan Bapak Ibu, dengan bimbingan dari Bapak Ibu, putra-putri kita semua, siswa-siswi kelas 6 SDIT Insan Mulia Wonosobo, bisa mengerjakan tugas, bisa mengumpulkan tugas, bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Karena memang ketika masa pandemi ini, mau tidak mau yang membimbing adalah secara langsung adalah Bapak Ibu. Kami di sini membersamai saja. Kebalikan dari ketika kita belajar tatap muka. Kalau tatap muka mungkin Bapak Ibu di rumah hanya membersamai saja, menyemangati saja. Sekarang kalau pandemi seperti ini, kami yang membersamai, tapi di rumah Bapak Ibu sekalian yang membimbing dan menyemangati putra-putrinya. Oke, untuk kali ini saya akan menyampaikan informasi jenjang kelas 6, apa saja yang telah kami lakukan, apa saja targetnya nanti di kelas 6, dan seterusnya. Sedikit banyak tentang masalah ujian sekolah sudah disinggung oleh Ustadzah Mami tadi, insya Allah nanti juga akan kami sampaikan. Info jenjang yang pertama adalah tentang tugas dan penilaian harian yang setiap hari kami share di Google Classroom. Insya Allah untuk setiap tugas yang kami share di Google Classroom itu pasti ada tenggatnya atau ada deadline-nya. Paling tidak, insya Allah kalau kami tidak lupa, biasanya itu sekitar 3 hari. Kami memberikan keleluasaan kepada
putra-putri, siswa-siswi kelas 6, apabila ada yang tidak tahu mungkin bisa googling, mungkin bisa membuka buku, mungkin bisa bertanya, monggo silahkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa ini tidak boleh melihat, tidak boleh apa, boleh silahkan. Kan dalam kondisi seperti ini, kami juga tidak bisa, seperti di kelas biasa, tidak bisa membimbing secara langsung. Walaupun mungkin memang ada Zoom, tapi di Zoom itu juga kami merasa sangat terbatas. Dan kemudian rencana kami adalah memanggil, ini baru rencana, orang tua atau wali siswa yang belum lengkap tugasnya. Atau mungkin nanti juga kami yang home visit ke rumah Bapak Ibu mempertanyakan kenapa, mungkin ada kendala gitu, sehingga kami bisa membantu. Jadi silakan bagi Bapak Ibu atau siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, PJJ, mungkin tidak bisa Google Classroom-nya, atau mungkin bisa tapi tidak bisa mengirim, atau masalah yang lain, boleh silahkan WA kepada wali kelas masing-masing. Ya, sebelumnya kenalan dulu, mungkin saya, Ustadzah Endah di kelas 6 Ruqayyah, Ustadzah Wiji di kelas 6 Zainab, dan Ustadzah Satinah di kelas 6 Fatimah. Nanti silahkan untuk WA kepada wali kelasnya masing-masing, memberitahukan bahwa mungkin tidak bisa GC-nya atau tidak bisa GF-nya dan seterusnya, sehingga kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Silahkan bagi yang belum lengkap tugasnya atau yang belum pernah melengkapi atau belum pernah mengirimkan tugas, silahkan kami tunggu sampai tanggal 6 sebelum PTS. Dicicil tidak apa-apa, tidak perlu semua harus lengkap penuh, tidak. Tapi paling tidak kami bisa melihat komitmen putra-putri siswa-siswi kelas 6 bahwa apa yang diberikan kepada ustadzah, diberikan dari ustadzah atau oleh ustadzah direspon dengan baik. Begitu, nggih. Jadi silahkan bagi yang belum putra-putrinya tugasnya belum lengkap, masih ada yang bolong, silahkan untuk dilengkapi, dicicil tidak apa-apa sampai tanggal 6 Maret 2021 sebelum PTS. Nanti misalnya ya, sampai tanggal 6 itu kok masih ada yang belum, tidak apa-apa. Paling tidak sudah ada tugas yang dikumpulkan. Begitu untuk info yang pertama adalah tentang kelengkapan tugas dan penilaian harian. Karena sesuai dengan yang sudah disampaikan Ustadzah Mami tadi, salah satu syarat kelulusan adalah mengikuti pembelajaran dengan lengkap, dengan sempurna dari awal sampai akhir. Kalau masa pandemi seperti ini dibuktikan dengan melengkapi tugas, melaksanakan PH, atau mengumpulkan tugas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya kalau lebih bagus lagi, lebih tepat waktu. Info yang berikutnya adalah tentang tahfidz. Target tahfidz yang merupakan salah satu andalan dari SDIT Insan Mulia adalah menghafalkan 2 juz, yaitu juz 29 dan juz 30. Untuk kelas 6 ini adalah bagian akhir dari juz 29, mulai surat Al-Muzammil sampai surat Al-Mursalat. Nah, kami harapkan, Ustadzah Endah, Ustadzah Wiji, Ustadzah Satinah sangat mengharapkan putra-putri Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan sampai surat Al-Mursalat sampai dengan sebelum waktu kelulusan, sekitar bulan Mei atau bulan Juni nanti. Mungkin nanti setorannya setiap hari atau setiap hari Jumat dan Sabtu bisa kita bahas pada acara POMG hari ini. Tapi targetnya adalah sampai Al-Mursalat atau sampai selesai juz 29. Sementara untuk BT-Aki-nya, paling tidak untuk anak kelas 6 itu adalah sampai di Al-Quran. Atau kalaupun masih jauh, tidak apa-apa, silakan menyelesaikan jilidnya masing-masing dengan baik, yaitu dengan setoran BT-Aki setiap hari. Bisa saja setorannya hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Kamis. Tapi bagi saya sendiri, bolehlah kalau untuk kelas 6 setoran setiap hari, bahkan hari Ahad sekalipun. Silakan bagi yang setoran untuk mencapai target yang terbaik sebelum lulus dari SDIT Insan Mulia. Jadi nanti ketika sudah SMP, oh aku sudah jilid 4, aku sudah Al-Quran, paling tidak kita memiliki sesuatu untuk putra-putri kita.
Tapi tentu saja tidak mengharuskan semua Al-Quran. Bagi yang masih jauh dari Al-Quran, tidak apa-apa, tapi diselesaikan jilidnya dengan sebaik-baiknya. Paling tidak berusaha untuk setoran BTAK setiap hari, sehingga nanti Allah akan menilai usaha kita. Gitu, nggih? Menyelesaikan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, mengisi lembar mutaba'ah harian. Mutaba'ah harian itu sudah kami sampaikan setiap hari di redaksi soal yang kami share di grup WA masing-masing. Untuk hari ini, mutaba'ah hariannya Ustazah saya nonaktifkan untuk menghitung siapa saja yang belum pernah, siapa saja yang selalu mengisi, siapa saja yang mengisi hanya 1 kali mungkin, itu lebih baik daripada tidak mengisi. Seperti ini hasil rekapannya. Ada yang belum pernah mengisi lembar mutaba'ah sama sekali. Untuk kelas 6 Ruqayyah, mulai bulan Januari sampai 25 Februari kemarin ada 301 respon, 5 siswa belum pernah mengisi sama sekali. Siapa saja 5 siswa itu kami sudah punya catatannya. Mungkin akan kami WA secara pribadi, tidak perlu di-share di sini. Untuk kelas 6 Zainab, lah ini yang paling banyak, mulai tanggal 25 Januari sampai 25 Februari, ada 486 respon, tapi masih ada 2 siswa yang belum pernah mengisi sama sekali. Untuk kelas 6 Fatimah, mulai bulan Januari sampai kemarin 25 Februari, ada 294 respon, 9 siswa belum pernah mengisi lembar mutaba'ah sama sekali. Nah, nanti silahkan mulai hari Senin dipersilahkan untuk mengisi lembar mutaba'ah yang kami sampaikan, yang kami ikutkan di redaksi tugas harian. Oke. Ini untuk lembar mutaba'ah harian. Info yang berikutnya, PTS insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai 13 Maret 2021. Kami menggunakan soal dari dinas, yang soalnya nanti silakan diambil dan dikembalikan di sekolah. Oke, itu untuk informasi jenjang. Yang selanjutnya adalah informasi ujian sekolah. Ujian sekolah memang beberapa tahun ini ujian nasional sudah tidak ada, yang ada adalah ujian sekolah. Pada dasarnya ujian sekolah itu sebenarnya semua kewenangannya dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Tapi tentu saja kan sekolah membuat soal sendiri, redaksi sendiri itu tidak terstandar, nggih, beda nanti antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Sehingga untuk Kecamatan Wonosobo itu biasanya nanti dikoordinasikan guru-guru kelas 6 nanti membuat soal dari kecamatan atau dari kabupaten, kemudian nanti disebar di semua SD dan nanti bisa dikoreksi bersama-sama. Nek dulu dikoreksi bersama-sama, koreksi silang. Tapi kalau sekarang sepertinya kalau untuk soal ujian tetap dikembalikan ke sekolah masing-masing dengan soal yang sama, tapi pengkoreksiannya sendiri-sendiri dengan standar penilaian yang sudah disepakati. Berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwasanya tidak ada ujian nasional dan ujian kesetaraan dalam pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya ujian sekolah itu adalah resmi mutlak milik sekolah. Tapi untuk membuat kesetandaran kesetaraan standar, maka biasanya dibuat bersama-sama satu kecamatan, sehingga nanti sudah ada acuannya, tinggal kita mengujikan, nanti pengkoreksian kembali ke sekolah masing-masing sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Tujuannya adalah untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai SKL pada akhir jenjang pendidikan. Peserta didik dinyatakan lulus apabila menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID dibuktikan dengan rapot setiap semester.
program pembelajaran ini salah satunya adalah mengumpulkan tugas tiap hari yang kami berikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Jadi buktinya dari mengikuti program pembelajaran adalah dengan terkumpulnya tugas atau mengerjakan tugas yang kami berikan. Memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Seperti tadi yang disampaikan Ustadzah Mami, perilaku baik itu, perilaku nilai sikap itu yang seperti apa ketika masa pandemi ini? Salah satunya adalah kedisiplinan ketika mengumpulkan tugas, kemudian kejujuran ketika mengerjakan mungkin, dan seterusnya. Mungkin kesopanan. Kesopanan itu dinilai dari apa? Mungkin ketika bertanya kepada ustadzah, ketika berkomunikasi, ketika Zoom dan seterusnya, itu adalah salah satu nilai sikap yang sebenarnya kami nilai juga secara, mungkin kami tidak bilang ya, mungkin ketika Zoom kami tidak bilang kalian nanti akan dinilai seperti apa tingkah laku kalian ketika Zoom, itu tidak, tapi ketika kami Zoom kami juga sambil mengamati putra-putri Bapak Ibu, melihat tingkah lakunya seperti apa, apakah ada yang makan, apakah ada yang duduknya sambil tiduran dan seterusnya. Itu menjadi salah satu nilai sikap yang kami ambil nilainya untuk nanti kami mungkin kami olah untuk menjadi nilai kelulusan juga. Nah, ini yang terakhir, mengikuti ujian satuan pendidikan dalam bentuk, nah bisa jadi ujian portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap dan seterusnya yang diperoleh sebelumnya. Mungkin nanti penugasan atau tes secara luring atau daring, dan bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Persyaratan peserta ujian sekolah, ini sebenarnya hanya bersifat teknik, tapi kami memberitahukan juga kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah terdaftar pada tahun terakhir di SD, memiliki NISN, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Nah, untuk nilai rapot ini, kadang kami diminta untuk menghitung mulai kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1, atau kadang tiba-tiba peraturannya menyebutkan sampai kelas 6 semester 2. Biasanya seperti itu. Nanti tergantung dari kesepakatan guru dan kepala sekolah, tentu saja. Jadi sehingga kami tetap meminta semester 2 ini pembelajaran seperti biasa, mengumpulkan tugas seperti biasa, sehingga kami bisa mengambil nilainya nanti apabila diminta untuk mengumpulkan atau menghitung sampai kelas 6 semester 2. Nah, bentuk ujian sekolah yang tahun kemarin diujikan itu sebenarnya ada 4. Ada portofolio, ada penugasan, ada tes tertulis, dan tes praktik. Tapi kalau sekarang masa pandemi ini sepertinya nanti tesnya tidak semua. Jadi ketentuannya itu ada di yang berikutnya ini. Nah, ini yang tadi ya. Sebentar. Nggak ada suara nih. Oke, sebentar Pak, masih loading. Ini bentuk ujiannya. Yep. Bentuk suara saya terdengar? Ya, kedengaran. Oke. Bentuk ujian sekolahnya bisa berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau mungkin tes praktik. Tapi nanti kalau melihat info yang kami dapatkan dari pusat, bahwasanya nanti sekolah bisa menentukan sendiri jenis ujian apa saja yang akan diujikan oleh sekolah itu. Bisa jadi hanya 1 boleh, bisa 2 boleh, 3 boleh, atau semuanya diujikan boleh. Jadi yang tahun kemarin itu semua mata pelajaran, matematika, IPA, IPS, PAI, PKN, semuanya itu ada praktiknya. Tapi kalau sekarang boleh menentukan sendiri apakah nanti ada praktiknya semua atau hanya tertentu saja. Begitu, nanti
Tapi biasanya sekali lagi kalau untuk Kecamatan Wonosobo itu ditentukan bersama-sama. Jadi semuanya seragam. Apakah nanti semuanya diujikan atau tidak atau tertentu saja, nanti informasi berikutnya akan kami sampaikan lagi. Begitu untuk ujian sekolah, nanti ini yang tadi sudah ya, kriteria kelulusan, tadi sudah berdasarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2019, bahwasanya siswa itu dianggap lulus apabila menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memiliki sikap atau nilai sikap atau perilaku yang baik, mengikuti ujian sekolah. Alhamdulillah, info dari Jenjang sudah kami sampaikan semua. Pesan kami yang terakhir kepada Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, kerjasama antara orang tua dan sekolah adalah kunci keberhasilan anak-anak kita. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Sekali lagi kami mengapresiasi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang telah membimbing putra-putrinya, telah mendampingi putra-putrinya sehingga bisa menyelesaikan dan mengumpulkan tugas, menyelesaikan tugas dengan baik dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih sekali karena sebenarnya pendidik yang sebenarnya masa pandemi ini adalah orang tua. Kami hanya mendampingi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Indah yang sudah menjelaskan tentang ujian sekolah dan informasi jenjang di kelas 6. Kami mengharapkan peran serta dari Bapak Ibu ya untuk selalu ini dan memberikan motivasi untuk selalu melengkapi tugasnya dan mengejar target di kelas 6. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh bertanya. Kami persilahkan. Bagi yang ingin bertanya, boleh menyalakan mikrofonnya. Saudara Wiki, sambil menunggu mungkin yang bertanya, tambahi beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Indah tentang target tahfidz ya. Kalau kita targetnya selesai juz 29 dan juz 30, maka insya Allah anak-anak nanti bisa menyelesaikan sampai dengan juz 29. Nanti di akhir kelulusan itu ya, anak-anak tidak hanya mendapatkan ijazah sekolah, ijazah SD, tetapi juga kan sertifikat tahfidz sesuai tahfidz yang sudah mereka selesaikan. Misalnya selesainya kok karena pandemi hanya 1 juz 9 belum, maka kami dari sekolah pun hanya bisa memberikan tahfidz sertifikatnya juz 30. Tapi jika anak-anak bisa menyelesaikan sampai juz 2, maka kami memberikan sertifikat 2 juz. Itulah anak-anak yang ikut program akselerasi yang bisa sampai juz 28 selesai, maka sertifikat yang diperoleh adalah 28, 29, dan 30. Nah, selain tahfidz, kami juga memberikan sertifikat PT atau syahadah bagi yang sudah selesai artinya. Tapi bagi yang kami ada sertifikat sampai artinya itu sampai jilid berapa? Apakah sampai jilid 4 atau sampai Al-Quran? Ya, itu mulai 1, mulai rapot 4 sampai tadi sudah disampaikan Ustazah Indah sampai dengan nilai kelas 6. Jadi meskipun Bapak Ibu tetap membersamai putra-putri sehingga kami sangat berusaha ya jika nilai yang terbaik untuk putra-putri. Itu juga dari sekolah insya Allah
sudah mengingatkan ya, kalau misalnya ada tugas ataupun PH, tugas harian yang anak-anak insya Allah kami mengingatkan pertama insya Allah dijabri dulu. Kalau kami telepon gitu. Dan untuk ujian sekolahnya itu disampaikan Ustazah, memang dari Kecamatan Wonosobo sendiri belum guru-guru dari kelas 6 itu belum musyawarah bersama ya. Apakah nanti kita akan dari portofolio pembahasan les itu kita ambil semua atau hanya sebagian saja. Sepertinya kalau yang tahun kemarin itu ada praktik. Karena tahun ini masih pandemi, mungkin ada yang masih pakai praktik, misalnya matematika atau IPA, yang mungkin praktik itu bisa dilaksanakan di rumah. Tapi yang tidak bisa dan satu kecamatan dibuat sama agar standarnya kan misalnya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu bedanya tidak terlalu jauh gitu, sesuai dengan yang sudah ditentukan. Itu saja Ustazah Wiji. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau menambahi, monggo. Ya, terima kasih kepada Ustazah Satina yang sudah menambahkan pada target ya pembelajaran tahfidz di kelas 6. Silakan bagi anak-anak yang sudah selesai menyelesaikan Al-Muzammil dan Al-Mursalat sampai Al-Mursalat itu bisa melanjutkan ke juz 28. Jadi nantinya ketika kalian lulus hanya mendapatkan ijazah saja tapi dapat sertifikat tahfidz ya. Jadi dari juz 30, 29 kalau yang sudah menyelesaikan 28 juga bisa memperoleh. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu bagi yang ingin bertanya atau ada informasi yang kurang bisa ditanyakan. Silakan. Saya harus mau tanya. Oke, Bu. Silakan. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu dari Karisa Al-Falasani mau menanyakan untuk target bisa ikut akselerasi itu persyaratannya mana, Us? Oh iya, Ibu. Terima kasih. Tidak kedengaran suaranya. Ya. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu yang lain? Nah, berarti dijawab dulu ya. Silakan Ustazah Satina bisa menyampaikan target untuk bisa ikut akselerasi kelas 6. Bisa dijelaskan syaratnya Ustazah Satina? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk anak-anak yang bisa ikut akselerasi tahfidz itu sebelum pandemi, aturannya adalah anak-anak yang ditunjuk oleh wali kelasnya. Jadi anak-anak itu kan kecepatan menghafalnya berbeda-beda. Nah, nanti dari wali kelas itu setiap hari ada rekapan tahfidznya. Dari situ ketika anak-anak dianggap mampu untuk ikut di kelas akselerasi, biasanya nanti akan diberikan kepada ustadzah yang memegang kelas akselerasi, yaitu Ustaz IA. Nah, yang kedua itu yang anak-anak yang sudah menyelesaikan BTAQ sampai hotmil. Jadi ketika sudah hotmil, maka anak tersebut bisa ikut di kelas akselerasi. Nah, karena sekarang pandemi, maka Ustazah IA juga anak-anaknya mengampu banyak anak, dan ketika sudah menyelesaikan juz 29 dan 30 di kelas 6, maka silahkan untuk bisa setoran juz 28 atau ikut di kelas akselerasi. Boleh ikut di kelasnya Ustazah Ita atau boleh tetap dengan wali kelasnya masing-masing ya, karena
kondisi pandemi seperti ini, untuk pengecekan sendiri kami masih melalui video ya, masih setorannya masih melalui video. Dan kami tadi sudah disampaikan Ustazah Indah di kelas 6 itu, kalau mau setoran setiap hari boleh. Kalau di jadwal untuk SDIT itu Senin sampai dengan Kamis itu BTAKI, kalau Jumat dan Sabtu itu setoran sah. Tapi kalau memang putra-putri itu bisa dan Bapak Ibu menghendaki untuk setoran setiap hari, insya Allah kami terima. Karena kemarin juga di kelas saya ada yang minta setoran setiap hari, nggak apa-apa. Kami senang kami menerima karena mau persiapan masuk pondok tahfiz berdasarkan untuk menghafal. Jadi yang bisa ikut yang sudah kan 9 sudah selesai. Akhirnya sudah hotmil ataupun yang kecepatan menghafalnya mungkin bagus sehingga gitu sadar. Halo, Ustazah Wici. Ya, terima kasih kepada Ustazah Satina yang sudah menjelaskan ya kepada Ibu Caca ya tadi target di kelas 6. Jadi bagi siswa yang sudah menyelesaikan tahfidz ya di kelas 6 dari surat Al-Muzammil sampai Al-Mursalat, ketika sudah selesai boleh melanjutkan juz 28 kepada Ustazah IA. Kalau misalnya dalam daftar Ustazah IA yang dulu waktu belum pandemi itu kan anak-anak itu sudah setoran secara langsung. Nah, ketika belum terdaftar bisa melalui wali kelasnya. Jadi bagi yang kedua siswa yang sudah hotmil. Jadi yang sudah hotmil ketika sudah menyelesaikan sampai Al-Mursalat itu kan sisa waktu. Bahkan di kelas itu sudah banyak yang menyelesaikan sampai Al-Mursalat. Jadi masih ada waktu, jadi anak-anak bisa menghafalkan juz 28 yang nantinya sertifikatnya bisa jadi untuk mendukung untuk pendaftaran MP. Jadi bagi anak-anak silahkan secara rajin menyetorkan ke pusat minimal 3 ayat. Jadi biar tidak terlalu berat. Bahkan ada yang sama sekali belum setoran dari Al-Muzammil itu nanti akan merasa keberatan ya. Ketika kita menulis itu nggak bisa karena nggak ada bukti. Jadi di rapot tahfidznya nanti akan kosong ya. Itu. Bagi Bapak Ibu. Oh ya, Ustazah. Oh ya. Ya, gimana Ustazah, Ibu? Okay. Yang akselerasi hanya untuk kelas 6 atau dari kelas bawah misalnya sudah hotmil itu bisa atau harus masuknya akselerasi nunggu kelas 6 dulu? Bisa Bu, dari bawah ada, yang kelas 1 juga sudah ada. Jadi bisa yang sudah melengkapi target di kelasnya, di jenjang kelasnya itu bisa langsung naik istilahnya begitu. Jadi ada PJ-nya sendiri, ya akselerasi, masuk ke kelas akselerasi. Kebetulan yang kelas 2 kemarin di kelas tahfiz itu juga sudah banyak yang menyelesaikan juz 29 dan 30 yang kelas 2. Gitu. Jadi tidak hanya di kelas 6 saja. Gitu. Untuk sertifikat diberikannya nanti setelah kelulusan atau dari awal misalnya sudah mengikuti, udah meluluskan juz 30 gitu atau gimana Us? Ya, itu ada tim sendiri yang sudah mencatat misalnya dia sudah lulus dari 2930, nanti sertifikatnya bisa dibagikan Bu. Tidak langsung menunggu di kelas 6 seperti apa itu yang hotmil itu juga kemarin yang hotmil itu yang sudah menyelesaikan juz 29 dan 30 langsung diberikan sertifikatnya. Gitu. Terima kasih Ustaz ya penjelasannya. Nggih, terima kasih Bu. Terima kasih Ustaz ya. Nggih. Ustazah Endah mau menambahkan? Nggih, Ustazah Wici, untuk sertifikat akselerasi itu biasanya sebenarnya yang kemarin sudah disiapkan Bu oleh Ustazah IA dan timnya.
dari mulai kelas berapapun yang sudah menyelesaikan target setoran akselerasinya itu sudah dibuatkan sertifikatnya. Tapi karena pandemi mungkin belum dibagikan kepada masing-masing itu sesuai namanya. Kemarin sudah semua. Tapi mungkin karena pandemi pas kelas 5 kemarin itu terima rapotnya virtual, jadi tidak bisa disertakan. Nanti semuanya sudah ada insya Allah yang ikut akselerasi pas tahun-tahun berikutnya. Begitu, nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih Ustazah Endah. Ya, gimana Ibu? Ya, sudah jelas nggih Ibu? Ya, insya Allah yang sudah kemarin 29 dan 30 itu sertifikatnya itu sudah jadi, tapi memang belum kami bagikan. Sama yang sudah hotmail itu sertifikatnya sudah jadi. Gitu. Bagi Bapak dan Ibu yang lainnya, ada yang bertanya? Ustazah, ada yang tanya di chat, Mas Alfian. Oh ya. Ustazah, mohon informasi untuk tes acak yang BTAQ metodenya bagaimana? Monggo, Ustazah Satinah, Mbak Menawi. Ya, saya tambahkan mungkin untuk yang BTAQ tesnya itu langsung datang ke SDD atau bisa lewat video call. Nanti kalau yang kelas 6 itu dengan Ustazah IA, nanti bisa janjian dengan Ustazah IA atau bisa menghubungi Ustazah IA terlebih dahulu. Nah, acaknya itu biasanya kita per pelajaran yang ada di jilidnya. Misalnya jilid 4 itu misalnya tentang bacaan mat, terus bacaan Ikhfa Safawi, yang ketemu bacaan alif lam komariah samsa itu acaknya itu bukan per halaman tapi per pelajaran tajwid yang ada di jilid tersebut gitu. Biasanya kalau per pelajaran tajwidnya itu ada di halaman di paling atas, terus ada garis-garisnya. Di atasnya itu tandanya bahwa di situ ada pelajaran tajwidnya. Nanti yang ngecek apakah anak tersebut bisa naik jilid atau tidak, itu berdasarkan materi tajwidnya yang ada di jilid itu sudah dipahami atau belum. Gitu. Ya, nanti tesnya kalau mau tes berarti bisa yang kelas 6 bisa menghubungi Ustazah IA terlebih dahulu. Gitu nggih. Ada pertanyaan selanjutnya. Ya, Ibu Mas Alfian ya sudah dijelaskan dengan Ustazah Satina ketika sudah acak. Nah, siswa itu diminta untuk mengulang dari halaman yang sudah ditentukan oleh Ustazah. Ketika lancar, nah dia akan berlanjut ke halaman yang sudah ditentukan. Misalnya halaman 20 lancar. Oh, dia sudah bisa membaca. Maksudnya pelajarannya itu bisa saja naik langsung 25. Karena dia sudah lancar, bisa saja langsung ke 40, 50, ataupun 60. Jadi kira-kira anak bisa mempelajari dengung panjang pendeknya, baru dia bisa mengikuti tes sama Ustazah IA. Dan tesnya bisa secara langsung ke SDIT menemui Ustazah IA. Nanti ketika ada yang masih kurang sedikit, nanti bisa tes yang kedua secara virtual. Begitu, ya, Ibu. Semoga anak-anak diberikan kemudahan. Ada pertanyaan lagi Ustazah dari Mas Ahtar. Di akhir tahun ini rencana kapan akan diadakan hotmail Quran? Ustazah, rencana Iftak apakah jadi bulan Maret? Begitu Mbak Menawi, ada yang bisa membantu menjawab. Mas Ahtar Zulfakar atau Mas Ahtar Hamizan. Kemarin saya mendapat informasi masih dirapatkan dengan pihak sekolah dengan yang mengampu BTAQ dan beberapa ustadzah itu masih meramu. Kira-kira hotmailnya itu kalau kita laksanakan secara virtual itu mau seperti apa? Tapi insya Allah dari sekolah sudah ada rencana. Sebelum kalau bisa ya kita sebelum ujian ya, sebelum anak-anak ujian sekolah. Jadi harapannya yang
kelas 6 dan sudah bisa untuk ikut EPTAK, bisa mendapatkan syahadah ketika akhir tahun ajaran. Jadi dari sekolah insya Allah sudah dirapatkan dan nanti akan kami informasikan selanjutnya di grup kelas masing-masing gitu. Terutama bagi yang sudah siap-siap untuk EPTAK. Gitu, okay. Terima kasih kepada Ustazah Satina. Ustazah? Ya. Monggo, Bu. Maaf nggih, ini untuk nggih saya amati di grup akselerasi kan ada yang belum lulus hotmail. Berarti walaupun belum lulus hotmail, kalau sudah mencapai target hafalan bisa masuk akselerasi nggih, Gus? Nggih, saged Bu, bisa Iya, Bu. langsung Jika kalau ya bisa sudah langsung sampai. jika bacaannya itu sudah bacaannya sudah benar dan sudah hafal, itu bisa. Ya, Ustazah Endah mau menambahkan, silakan Ustazah. Ya. Jadi kalau belum hotmail, terima kasih Ustazah. jadi yang belum hotmail ketika di kelasnya itu sudah hafal melebihi target dari kelasnya dan bacaannya itu sudah baik, itu bisa ikut akselerasi gitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Naura Salsabila. Maaf Ustazah kalau tadi kelewatan informasi, kalau sudah dijelaskan mohon dijelaskan mengenai timeline perkiraan ujian-ujiannya. Oke. Saya jawab langsung saja nggih, Bu Nani. Kalau ujian memang belum ada waktu yang pasti tanggal sekian, tapi insya Allah kalau berdasarkan informasi dari yang kami dapatkan secara nasional itu ujian akan dimulai sekitar bulan April sampai bulan Mei. Sebenarnya kalau ujian sekolah ini waktunya dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Mau pakai hari apa, tanggal berapa, monggo. Yang penting cakupan waktunya mulai bulan April sampai bulan Mei. Dan biasanya kalau di Wonosobo itu nanti akan ditentukan bersama-sama oleh KKG guru kelas 6 dan K3S. Biasanya nanti ditentukan mungkin seperti minggu pertama bulan April itu nanti ujian penugasan gitu. Yang tahun kemarin seperti itu. Nanti minggu kedua ujian praktek gitu misalnya. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Yang pasti cakupan waktunya itu mulai bulan April sampai bulan Mei. Matur nuwun. Terima kasih Ustazah. Ya. Terima kasih kepada Ustazah Endah. Ustazah Satina mau menambahkan? Ya, bagi Bapak Ibu mengingatkan apabila ada yang belum mengisi daftar hadir PUMG pada hari ini, silakan bisa mengisi pada link ya, link yang sudah kami share di kolom chat. Mohon itu tanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan bapaknya. Monggo Bapak. Silahkan Bapak dari wali murid dari bisa diulangi Pak karena tidak kedengaran suaranya. Monggo. Mungkin sambil menunggu yang lainnya Bapak Ibu Mbak Menawi ada yang mau ditanyakan? Ya, mohon maaf, Gus, karena Ya, terkait gimana? jaringan. Oh, nggih. Di kolom mohon chat maaf. bisa, Pak. Nggih. Nggih, Bisa ngetik jaringannya di chat hilang. saja. Jelas? Nggih.
Bisa ketik di chat mau nggak tanya apa-apa Bapak. Oke. Untuk sertifikat akselerasi itu apakah bisa ketika kita masuk juz 28 tetapi hanya beberapa surat atau beberapa ayat, belum sampai satu surat gitu, apakah bisa mendapatkan sertifikat akselerasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ustazah Endah. Cuma menjawab ya Ustazah. Ustazah Satinah dulu. Oh ya, Ustazah Satinah, silakan. Bagi anak-anak yang setorannya belum lengkap, apakah mendapatkan sertifikat akselerasi? Untuk sertifikat akselerasinya itu diberikan ketika sudah selesai 1 juz. Jadi kalau belum selesai ya kami belum bisa memberikan sertifikat karena sertifikatnya itu per juznya, per juz yang sudah diselesaikan. Tapi insya Allah seberapapun yang anak-anak hafal itu akan sangat bermanfaat untuk anak-anak meskipun belum bisa mendapatkan sertifikat tahfidz di SDIT. Semoga di jenjang ke depan ketika ikut kelas tahfidz atau ikut sekolah yang tahfidz bisa menghafal lebih banyak lagi gitu. Karena sertifikatnya kita berikan setiap selesai 1 juz. Ya, begitu ya Bapak. Ketika anak belum menyelesaikan 1 juz, itu belum dapat sertifikatnya. Oke, ya, terima kasih. Oke. Saya tanya Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Mbak Dila, kelas 6 Zainab. Untuk PTS yang tanggal 8 itu berbasis kertas nggih, Us? Terus ya, untuk teknisnya, karena mungkin ada orang tua yang tidak ikut hari ini, apakah per hari diambil, dikembalikan, atau bagaimana bisa digambarkan? Karena kemarin kan belum ada yang berbasis kertas seperti SD negeri yang tetangga sama saudara kami kan ada sekolah di SD negeri apa yang seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PTS tanggal 8 itu nanti soal akan dibagikan secara keseluruhan pada hari Senin. Kemudian nanti dikembalikan Senin dan dikembalikan pada 6 ya. Oh iya. 1 minggu, kemudian nanti akan dikembalikan lagi 1 pekannya lagi ya, Ustazah Endah. Oh iya. Ya. Silakan Ustazah Endah mau ditambahkan. Maaf tadi lupa ya memberi sekalian karena insya Allah soalnya itu datangnya hari Jumat, kami atur dulu setiap anak, baru dibagikan pada hari Sabtunya tanggal 6 Maret. Nanti diserahkan, diambil sama orang tua, silakan dikerjakan begitu. Paling tidak ya sesuai jadwal, sehari mungkin 2 mapel atau 1 mapel, tidak usah langsung disuruh mengerjakan, ngoten Ibu, kasihan juga. Terus nanti mengembalikannya itu kalau tidak salah tanggal 13 Maret, kalau tidak nanti kami infokan kembali. Karena sepertinya ada libur 1 hari ya, ketika hari PTS itu. Iya. Bu. Nanti jadwalnya akan kami share insya Allah, karena sampai sekarang belum ada. Oh ya. Terima kasih Us. Iya Bu. Intinya mengambil soalnya di sekolah gitu, sama mengembalikannya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan WIPIL setiap hari sesuai jadwal yang ditentukan. Tapi apabila 1 itu dirasa masih bisa mengerjakan yang lain, bisa ditambahkan materi yang lain gitu. Ya, tak tambahin dikit ya Ustazah Wiji. Insya Allah terkait dengan PTS itu nanti kami akan memberikan latihan soal ya, latihan soal PTS tahun lalu. Insya Allah kami bagikan dalam bentuk file PDF ya, supaya tidak bolak-balik ke sekolah. Nanti
insya Allah dibagikan sebelum UTS dilaksanakan. Biar bisa untuk anak-anak belajar di rumah. Karena kemarin kita belum pernah, ya pas pandemi ini belum PTS dengan cara tertulis ya, langsung pakai kertas. Kenapa kita mencoba untuk pakai kertas? Karena kebetulan yang kelas 1 kan mungkin belum pernah merasakan tes atau ujian secara langsung begitu, dan ustadzah kelas 1 butuh apa ya, mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak untuk menulis ataupun membaca, memahami soal. Gitu. Ya, terima kasih Ustazah Satina. Ustazah Enda, di kolom chat ada masukan dari ibunya Mbak Naura Salsabila. Ya. Ustazah Enda? Ya, siap, ada Bu. saran bagaimana jika anak-anak itu tidak bosan dengan tugas menerus ya, yang setiap hari kita bagikan, itu ada masukan selain Zoom, kita juga menggunakan Google Classroom untuk media diskusi. Itu bagaimana nanti bisa didiskusikan dengan orang tua juga. Monggo Ustazah Enda atau Ustazah Satina? Saya coba menjawab dulu ya, nanti Ustazah Sakinah menambahin. Jazakillah ibunya Mbak Naura, nggih, insya Allah kami akan coba melaksanakan seperti itu. Karena sebenarnya saya juga sudah pengen mencoba seperti itu, tapi setelah melihat beberapa kali itu Google Classroom itu, ketika saya menuliskan pesan itu, kok kayak nggak ada yang nanggapi. Tidak ada respon. Iya, tidak ada respon ya Ustazah. Jadi kadang ya udahlah, berarti nanti mungkin lewat WA saja. Insya Allah berarti kalau seperti ini berarti kita sepakati bersama-sama. Silakan bagi Bapak Ibu atau mungkin putra-putrinya yang tidak paham dengan materi bisa langsung bertanya di kolom chat atau kolom komentar di Google Classroom. Nanti insya Allah kami akan berusaha menjelaskan atau mungkin berusaha menjawab. Jadi kita sama-sama mengecek Google Classroom setiap hari, ngaten nggih. Jadi bukan hanya kami saja, tapi mungkin putra-putri Bapak Ibu juga diminta. Misalnya saja ketika tugasnya itu kosong, kami pasti memberitahu, maaf Mbak atau Mas, tugasnya kosong, silahkan dikirim ulang. Itu pun jarang sekali yang mengirim ulang. Nah, mungkin mulai hari ini, setelah kita bersama-sama sepakati, nanti kita tentukan saja kalau misalnya ada chat dari putra-putri Bapak Ibu atau dari saya, dari kami, silahkan untuk direspon, diberi timbal balik, diberi saran, masukan, dan seterusnya. Dan mungkin Ustazah Satinah bisa menambahi. Sudah cukup ya Kak Darsi. Kemarin karena itu ya, kalau beberapa tugas mungkin ada yang kosong, kita komentari, tidak ada balasan, akhirnya informasi ataupun hal-hal lain yang kita sampaikan yang kaitannya dengan kelas, kita sampaikan di grup WA kelas. Tapi ya kalau memang itu disepakati, monggo kami saya kembalikan ke Ustaz. Ya, terima kasih atas masukan dari ibunya Ustazah. Mbak. Nah, nggih, monggo ibunya Mbak Caca. Mohon maaf nggih, saya menambahkan lagi untuk tugas-tugas yang sudah dikirim anak-anak, mohon untuk dinilai. Ini sih tidak hanya untuk kelas 6 nggih, mungkin untuk kelas bawah pun juga. Jadi ada mata pelajaran yang dari awal pandemi sampai sekarang ini yang di Google Class itu tidak ada nilainya. Mungkin udah dikoreksi, cuma kan kita anak-anak lebih puas hasil kerjanya ada nilainya gitu. Masukkan saja, terima kasih. Oh, nggih. Oke Bu, terima kasih atas sarannya. Nanti kami kan dengan ustazah yang lain, nggih. Ya, biasanya ketika dalam 1 atau 2 hari ustazah itu sudah mengecek, ketika sudah mengoreksi, yang mengumpulkan itu lagi sedikit, jadi mungkin barangkali yang dinilai misalnya yang mengumpulkan baru 5 anak, nah itu sudah kita nilai.
Nah, tapi untuk yang lain kan belum, ketika sudah habis tenggat waktunya, itu tentu nilainya pasti akan berbeda dengan yang mengumpulkan. Jadi barangkali ketika sudah selesai, ketika sudah ada tugas baru lagi, kita fokus ke ngoreksi yang lain lagi, jadi barangkali ada yang ketinggalan gitu. Tapi nilainya insya Allah itu pasti ada nilainya. Apabila kok belum dikembalikan ya Us, barangkali itu nilainya sudah dinilai tapi belum kita kembalikan ya. Nanti kita akan sampaikan kepada saudara yang lain. Terima kasih Ibu masukannya. Ustazah Satina atau Ustazah Enda mau menambahkan lagi? Ya cukup Us. Ya, cukup Us. Ini ada satu lagi pertanyaan Ustazah di kolom chat dari Mas Pak Anton. Untuk mendapatkan sertifikat berarti akumulasi dari yang sudah pernah dihafalkan ya Ustazah atau dimutabaah atau dicek langsung hafalan 1 juznya. Nggih, mangga Ustazah Satina Mbak Menawi saged memberikan pencerahan. Kalau untuk mendapatkan sertifikat ketika tidak musim pandemi seperti sekarang, itu biasanya wali kelas itu dimintai kerjasamanya untuk mengecek juz yang sudah dia hafalkan. Misalnya juz 30 itu nanti mungkin acak atau tidak urut ya. Tapi karena sekarang pandemi berarti berdasarkan setoran yang disetorkan kepada wali kelas masing-masing. Gitu Ustazah. Iya, terima kasih Ustazah. Jadi anak-anak yang sudah tempuh, contohnya misalnya di kelas 6 sudah menyelesaikan juz 29. Nah, ingin akselerasi menyelesaikan juz 28 ataupun 30 yang dulu pernah dihafal tapi belum selesai, itu bisa langsung ke Ustazah IA. Jadi beliau itu ada catatannya. Jadi tidak akumulasi dari misalnya dulu di kelas 4 sudah pernah setoran US, di kelas 3 sudah pernah, itu berbeda. Jadi ketika setoran dan Ustazah IA itu mulai misalnya dia kelas 6 pengen akselerasi, pengen dapatkan 3 sertifikat, jadi dia harus mengulang dari 30, 29 dan 30 begitu. Jadi mengulang lagi gitu. Itu nggih Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi Us pertanyaan? Ada satu dari Ibu Naura. Monggo sebentar. Halo. Dari Mas Salman ya, menambahkan dari ortu Mbak Naura mungkin perlu ditetapkan di 1 jam tertentu sesuai dengan jadwal agar anak-anak bisa mengerjakan suatu penugasan di 1 jam yang sama dan bisa berdiskusi melalui chat ataupun Zoom di jam tersebut. Ya, insya Allah mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan kami ya Bapak Ibu sekalian, karena kami juga mempertimbangkan orang tua, mungkin HP yang dibawa orang tua atau yang seperti itu. Ya, jadi kadang ada yang tidak bisa memegang HP pada misalnya jam 9 pelajaran matematika gitu. Nah, itu kami mempertimbangkan hal itu, tapi usul ini juga bisa kami pertimbangkan karena ya memang seharusnya sesuai jadwal nggih, seperti misalnya jam 8 ini kita belajar tematik materi PKN bersama-sama. Mungkin kalau tidak bisa di Zoom, kan Zoom tidak bisa setiap hari, mungkin di Google Classroom mungkin bisa chat, menanggapi langsung, seperti itu bisa kami jadikan bahan pertimbangan kami untuk pembelajaran berikutnya. Mekaten untuk Mas Salman, matur nuwun, mungkin Ustazah Wiji atau Ustazah Satina bisa menambahi. Iya, terima kasih Ustazah Indah. Sudah ya. Sudah cukup ya. Intinya kadang itu anak-anak tidak memegang HP sendiri, jadi barengan dengan orang tua. Bahkan ketika jam PTAK pun itu banyak setornya itu jam setelah Isya.
karena memang orang tuanya mungkin sibuk kerja. Jadi HP-nya bisa ketemu dengan anaknya itu sore. Atau mungkin mengirim tugasnya bisanya sore karena memang dibawa orang tuanya kerja. Insya Allah kami tampung masukan, semoga bisa kita realisasikan. Gitu. Ada yang lain Bapak Ibu ataukah sudah cukup informasi yang kami sampaikan? Nanti ketika ada pertanyaan yang lain bisa melalui Jabri Wali Kelas, nanti insya Allah kami sampaikan kepada pihak sekolah. Gitu, Kata Endah. Ya. Sudah ya. Ada Satina, ada yang perlu ditambahkan lagi? Ada informasi lain lagi, Ustazah? Oh enggak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara POMG pada pagi hari ini sudah kita lewati. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa disampaikan kepada Ananda. Ya, mohon kerjasama dari orang tua apabila banyak tugas yang belum dilengkapi. Kami mohon untuk segera melengkapi. Kemudian untuk tahfidnya juga, karena ini untuk kebaikan anak-anak di kemudian hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir kami ada banyak salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu. Semoga pada pertemuan POMG selanjutnya kita bisa berjumpa lagi dengan jumlah personil yang semakin banyak. Amin. Kami mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu, kami mohon izin untuk dokumentasi untuk pengambilan gambar untuk kita kepada sekolahan. Ya. Kami ambil gambarnya, ya. Satu. Mohon kameranya dihidupkan sebentar saja. Kami mohon untuk dokumentasi sebentar. Ya. Ustazah, siap ya, Us? Ya. Sudah selesai. Bentar, Ibu. Di slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu. Sampai jumpa pada POMG selanjutnya.